Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmati imani wal islam wa akhrama bi khilawatil jami'il a'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu ya, jamaah rahimakumullah dan yang kami hormatin, bahwa Ketua Yayasan Al-Muhajirin 21 Pak Haji Ahmad, yang kami hormatin Ketua Majelis Taklim Ibu Giri Arsono, dan yang kami hormatin ibu-ibu sekalian yang kami tidak bisa sebut satu persatu, tapi tanpa mengurangi rasa hormat kami dan takzim kami. Ibu sekalian, marilah kita sama-sama untuk selalu mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita berbagai kenikmatan. Ya, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ukhuwah, ya, dan juga nikmat-nikmat yang lain. Dan alhamdulillah pagi hari ini, pagi yang cerah ini, ya, yang sejuk, ya, kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat kesempatan untuk mengadakan acara tasmi Quran di bulan Ramadan, bulan yang kita tunggu-tunggu, yaitu bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh berkah dan magfirah. Ya, Bapak Ibu yang insya Allah yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kami mewakili pengurus Masjid Al-Muhajirin, ya, mengucapkan banyak terima kasih nih kepada Majelis Taklim mengadakan tasmi Quran, yang ini merupakan salah satu syiar, ya, dalam mengisi bulan Ramadan dan salah satu bagian daripada ibadah yang ada di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan ini juga salah satu kita bisa memakmurkan dan ikut andil memakmurkan masjid yang sama-sama kita cintai, ya. Jadi kalau hari ini, maaf tadi saya baru dihubungin Bu yang bertanya apa mengenal Al-Quran, ya. Nah sebenarnya kalau kita mengacu kepada Al-Quran surat Al-Baqarah, ya, yang sering kita hafal 183, itu bukan hanya mengenal aja nanti, ya, mudah-mudahan akan berlanjut, ya, dalam ketaatan menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Jadi saya yakin Bapak Ibu ayatnya sudah hafal bahwa bulan Ramadan itu bulan Syahrul Quran. Memang di dalam bulan Ramadan itu di dalamnya diturunkan sebuah atau Al-Quran, ya, yang digunakan untuk kita, ya, sebagai petunjuk, ya. Syahrul Ramadan alladzina unzila fil Qur'ani hudalinas, ya, ya. Untuk apa gitu? Untuk wabayinati minal huda wal furqan. Jadi insya Allah Bapak Ibu, ya, tadi kita tasmi tentunya nanti kita membaca, ya, kemudian dalam tilawah, ya, kemudian kalau sudah kita baca kita pahamin, ya, kalau kita pahamin kita hayatin Al-Quran itu, ya. Nah kalau kita sudah hayatin kita amalkan, ya, kita amalkan bahwa Al-Quran itu sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 183 tadi, bahwa Al-Quran dimohon oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pandangan hidup kita, ya, menjadi dasar petunjuk hidup kita, ya, menjadi referensi penentu langkah dan gerak hidup kita, ya. Insya Allah Bapak Ibu
sekalian, kalau kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai way of life kita, ya, insya Allah kita akan bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, yaitu kebahagiaan fid dunya wal akhirah, ya. Jadi ketika kita mempunyai budaya, ya, ini budaya, saya mungkin punya budaya, saya orang Jawa, itu kadang-kadang kita diminta dalam hidup itu mengikuti budaya. Tetapi ketika budaya, ya, budaya masing-masing daerah itu tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, yaitu alhamdulillah baik. Nah, yang menjadi permasalahan kalau budaya itu bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Sunnah. Nah, itu kita harus berani menolak bahwa yang benar itu adalah petunjuk yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Banyak Bapak Ibu, saya di Jawa, di Jogja itu kesirikan itu banyak, ya. Sajen masih ada, satu suro itu kita harus ngelabuk di pantai selatan gitu kan, bawa bekal semua pertanian kita sajikan. Kalau mungkin orang Jawa tahu yang Nyai Roro Kidul gitu kan, sajen dan sebagainya, itu adalah syirik. Dan itu syirik itu adalah Bapak Ibu sekalian dosa besar yang Allah tidak ampuni, ya. Ingat ya Bapak Ibu ya, syirik itu adalah dosa besar yang Allah tidak ampuni, ya. Makanya jangan sampai nanti kita berbuat, bertindak, melakukan hal-hal yang syirik, ya. Mensekutukan Allah gitu kan, sama ya, itu kan sama dengan mensekutukan Allah, ya. Jadi kembali lagi kepada Asmi Quran yang akan kita baca. Nah, fadilah yang harus Bapak Ibu sekalian pegang supaya kita ada motivasi dalam baca Al-Quran, yaitu Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf, ya, maka akan mendapat sebuah kebaikan, dan satu kebaikan itu adalah 10 pahala, ibu-ibu sekalian, ya. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu adalah satu huruf, tapi alif lam mim itu adalah alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf, jadi 3 huruf. Jadi kalau kita membaca dari ayat yang pertama Al-Baqarah alif lam mim itu sudah 3 huruf. Jadi kalau kita membaca lancar, kata Rasulullah, kita mendapat 10 pahala. Tetapi kalau kita membacanya terbata-bata, ya, kita mendapatkan 2 pahala, ya. Maka coba Bapak sekalian, kita membaca Al-Quran itu, ya, kalau kita lihat di Al-Quran itu kira-kira satu baris itu berapa huruf, ibu-ibu? Pernah ngitung nggak? Satu baris, ya, kita kurang lebih 20 huruf. Satu baris itu kalau 20 kali 10, kita sudah mendapat 200 pahala, ya. Nah, coba satu halaman itu berapa baris, ya. Kalau cetakan Madinah itu sekitar cetakan Madinah itu 15, tapi kalau Depak itu bisa 16, bisa 17, bisa 18. Taruhlah kita standarnya adalah cetakan dari Madinah yang 15, tinggal ngalikin aja 15, kita satu halaman, ya. Jadi 10 kali 20 200, 200 kali 15 3000, ya kan, itu, ya, fadilah dari membaca Al-Quran nanti, ya, 3000. Ibu udah datang belum ya? Ya. Tadi saya diminta suruh lama-lama, makanya saya juga ini saya lama-lamain, Bu, maaf ya. Lama. Udah. Oke, ini alhamdulillah sudah datang, ya. Mungkin saya singkat aja bahwa tadi satu lembar adalah satu halaman itu adalah
3.000 pahala. Nah, kalau satu juz Bapak Ibu sekalian berapa? Satu juz itu adalah 20 halaman, ya, 20 halaman atau 10 lembar satu juz. Jadi kalau satu juz kita mendapatkan pahala 3.000 kali 3.000 kali 20, yaitu 60.000 pahala. Nah, kalau 30 juz tinggal kali 30, ya. Jadi 1.800.000 pahala yang kita dapatkan, ya. Jadi itu. Nah, ini sebagai motivasi. Nah, tinggal kita mau menghatamkan berapa kali, ya. Jadi insya Allah nanti ya itu fadilahnya. Yang fadilah yang kedua adalah Bapak Ibu sekalian bahwa ini akan menjadi bacaan Al-Quran ini akan menjadi syafaat bagi kita di yaumil akhir nanti. Jadi ketika kita nanti akan dimasukkan ke neraka Bapak Ibu sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Quran yang kita baca itu berbicara, mohon untuk ditangguhkan, dikurangkan, karena orang ini, ya, si Wulan ini adalah sering membaca atau Al-Quran, ya. Jadi itu ya Bapak Ibu fadilahnya. Mungkin itu ya Bapak Ibu sekalian sambutan dari kami pengurus masjid, yang mudah-mudahan acara Tasmiyah Quran ini lancar dan semua, ya, apa yang kita doakan Allah ijabah, ya. Kemudian apa yang menjadi kegiatan Ramadan kita juga Allah kabulkan, dan mudah-mudahan Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik bagi kehidupan kita semuanya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf segala kurang dan khilafnya. Terima kasih atas perhatian dan atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.